Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat berjumpa, selamat bertemu. Walaupun hanya melalui udara, tetapi saya yakin percaya dimanapun kita berada, orang yang beriman di dalam Kristus Tuhan selalu merasakan syukur dan sukacita. Bagaimanapun keadaan situasi yang dialami dan dirasakan, namun tetap ada damai sejahtera Allah, karena Allah selalu setia menyertai dan memelihara. Perkenalkan, nama saya Pendeta Matria Sorilemba dari Resort GKE Sampit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga atas segala kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan terlebih pada saat ini ketika kami boleh ada dalam kekuatan kesehatan, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena penyertaan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Maka kami mohon urapi setiap hati dan pikiran kami hanya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu itu tidak berlalu dengan begitu saja. Boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Bahkan terlebih hanya dengan hikmat yang berasal daripada Allah, kami boleh dianugerahkan kemampuan memahami, mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini sesuai dengan Nats Almanak GKE, terambil dari Bilangan pasal 5 ayat 5 sampai dengan 10. Bilangan pasal 5 ayat 5 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan dikatakan dalam perikop peraturan mengenai penebusan salah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel. Apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu. Kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan ini, saya mengambil satu tema, peraturan Allah demi kebaikan manusia. Peraturan Allah demi kebaikan manusia.
Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca nats sebelumnya, yaitu dari pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4, kita mungkin akan merasa aneh dan bingung. Mengapa Tuhan tidak berkenan kepada orang yang sakit kusta, mengeluarkan lelehan dan najis karena mayat? Bukankah kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi semua ciptaannya apapun kondisi dan keadaan yang dialami oleh umatnya? Namun perasaan kita akan menjadi hilang ketika kita membaca nats ini keseluruhan. Dan seperti yang telah saya bacakan tadi, ayat 5 sampai dengan 10. Di sini kita mengetahui bahwa peraturan itu berguna untuk memberikan perlindungan kepada orang yang menjadi korban akibat sebuah tindakan dosa. Dan mungkin kita akan bertanya lagi, mengapa Allah memberikan perintah? Mengapa Allah memberikan peraturan ini? Apa yang menyebabkan Allah menyampaikan peraturannya kepada umatnya? Allah memberikan peraturan ini untuk memelihara kekudusan dalam kehidupan bangsa Israel. Tentu Allah punya alasan. Dan apa alasannya? Alasannya supaya Allah dapat tetap tinggal di antara umatnya dan memberkati mereka. Kalau bangsa tidak kudus, bagaimana Allah dapat diam di dalamnya? Dan hal ini penting karena Israel akan segera meninggalkan Sinai dan memasuki tanah perjanjian. Dan tentu saja perintah ini ditujukan kepada seluruh umat, bukan hanya para imam. Nah, saudara-saudara, kekudusan bukan hanya harus terjadi dalam hubungan antara umat dengan Allah saja. Tetapi kalau kita melihat dalam bagian ini, di mana hubungan yang baik, hubungan yang kudus pun harus berlaku di dalam hubungan antara sesama umat. Orang yang berdosa terhadap umat Allah berarti sudah berlaku tidak setia kepada Allah dalam ayat 6. Dan bagaimana kita melihat ketika ia melakukan kesalahan kepada sesamanya, maka ia harus meminta maaf, kalau dalam hal ini dikatakan membayar dan lain-lain sebagainya. Itulah peraturan yang dinyatakan, yang disampaikan oleh Allah melalui Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dari bacaan ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita diingatkan bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi ciptaannya. Allah sungguh-sungguh menyayangi saudara dan saya. Dan salah satu cerminan daripada kasih itu adalah peraturan yang dibuat oleh Allah demi kebaikan kita manusia. Karena bagaimana mungkin saudara dan saya dikatakan mengasihi Allah, sedangkan umat, orang percaya, sesama kita tidak mampu kita kasihi. Bagaimana kita mengatakan kita setia, kita taat kepada Allah, tetapi dalam kehidupan yang kita jalani masih sering terkadang rasa benci kepada orang lain itu muncul. Nah, Allah menyatakan perintah, Allah
menyatakan peraturan. Karena Allah mengingatkan bahwa Ia sungguh mengasihi umat ciptaannya. Allah menginginkan hubungan yang baik antara sesama manusia. Karena hubungan yang baik antara sesama manusia menunjukkan hubungan yang baik antara umat itu dengan Allah. Dan melalui peraturan tersebut Allah menolong manusia untuk senantiasa mampu menata kehidupannya sehingga menjadi teratur dan baik. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan. Tuhan senantiasa peduli akan keberadaan kehidupan kita. Bahkan terus-menerus mengingatkan kita melalui firman-Nya. Karena Allah begitu sangat mengasihi kita. Allah menghendaki yang terbaik bagi kehidupan kita orang percaya. Dan Allah berkenan menolong kita. Sehingga Allah selalu menyatakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dengan kehidupan kita yang berjalan bersama dengan baik. Nah, saudara-saudara, kehendak baik Allah harus senantiasa kita nyatakan dalam hidup ini. Ketika Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Ketika Allah memberkati kehidupan kita. Ketika Allah menghendaki kehidupan kita yang senantiasa setia dan taat. Maka mari kita sebagai orang yang percaya. Kehidupan kita memuliakan Tuhan. Kehidupan kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Bahkan kehidupan kita menjadikan orang menjadi percaya bahwa Kristus Allah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari senantiasa kita menjalani kehidupan di dalam ketetapan yang diberikan oleh Allah. Tidak hanya bagi umat Israel, tetapi juga bagi kehidupan kita pada saat ini. Tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Kembali kepada iman kita. Bagaimana kehidupan kita? Kita yang memilih. Apakah kita melakukan apa yang difirmankan oleh Allah dengan mengikuti, dengan melakukan segala sesuatu, bahkan dengan menunjukkan kehidupan kita yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera di mana kita berada, ataupun sebaliknya. Itu tergantung kita yang memilih dan kita yang menentukan. Tuhan Yesus memberkati saudara senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kami akan siapakah kami di hadapan Tuhan. Firman-Mu yang selalu dan selalu menegur kami, bahwa menunjukkan hubungan kami dengan manusia sesungguhnya menunjukkan hubungan kami dengan Allah. Karena bagaimana mungkin kami dikatakan mengasihi Allah? Bagaimana mungkin kami dikatakan mengikuti apa yang Allah firmankan? Sedangkan orang-orang yang ada di sekitar kami tidak mampu kami kasih. Kami masih menanam kebencian, iri, dan lain sebagainya. Maka Tuhan, kami mohon ampunilah kami kesalahan dan dosa kami. Serta layakkanlah kami untuk selalu dipanggil sebagai anak-anak tebusan darah Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami, kegiatan kami di sepanjang hari ini. Bahkan di sepanjang minggu ini. Di dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Di dalam setiap pekerjaan pelayanan kami. Dan di dalam segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Tuhan, mari Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing. Bahkan setiap orang yang dalam keadaan sakit. Setiap mereka yang dalam pergumulan, setiap mereka yang dalam beban hidup, setiap mereka Tuhan yang merasa terpuruk, jamah hidup mereka masing-masing ya Allah. Setiap mereka yang mengalami sakit, kelemahan, keterbatasan dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau memulihkan mereka
Sebab kami percaya dengan urapan kuasa pertolongan Roh Kudus, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan keadaan mereka, Engkau memampukan mereka menjalani setiap keadaan dan kondisi yang diperhadapkan. Dan yakinkanlah mereka di dalam pengharapan. Bagaimanapun keadaan situasi mereka, mereka tidak menghadapi itu sendirian. Tetapi ada Tuhan yang terus-menerus menolong dan menopang. Ada Tuhan yang terus-menerus menyatakan karya yang terbaik. Bahkan ketika bagi kami manusia itu tidak mungkin. Namun ketika Allah berkehendak, maka apa yang tidak mungkin bagi kami manusia itu pasti terjadi di dalam kehendak Tuhan. Mujizat Tuhan itu nyata dan berlaku bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang setia dan taat kepada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami, seruan kami. Bukan kami datang memerintah akan Tuhan, tapi biarlah jadi setiap kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mulia dan agung di dalam kehidupan kami. Kehendak Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.